Oh, oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya M. Teguh Joksono, NIM 223510424 dari kelas D. Nah, di sini kita bakal introduce to Vue.js. Yang pertama, di sini perintah dari tugas sebelumnya itu memanfaatkan Node.js dalam menjalankan JavaScript pada Vue.js. Nah, di sini kita telah menginstal dari Node.js-nya sendiri. Kalau dari kebutuhan install seperti ini. Nah, di sini terdapat membuat view project dengan feed. Nah, sebelum membuat project, tentunya kita diperlukan langkah untuk membuat project menggunakan npm create view feed. Nah, di sini kita menggunakan semacam npm create dari view, bukan dari feed. Nah, di sini langkah selanjutnya itu bakal kita jalankan dengan menekan enter, dan di sini ketika project sudah selesai, running sudah selesai, di sini kita bakal menulis semacam nama dari project. Di sini katakanlah kita buat pbk tucil 4. Nah, ketika di sini renderingnya sudah selesai, maka proses selanjutnya itu bakal kita masukkan dari cd pbk tucil 14 dan menjalankan pada npm install untuk menginstal beberapa dependensi yang diperlukan pada aplikasi ini. Nah, selanjutnya di sini kita dapat mendevelop server dari npm run. Nah, di sini terdapat semacam localhost. Nah, HTTP inilah yang bakal kita yang dapat kita lihat gimana sih hasil dari front end codingan yang sebelumnya kita buat, dan disinilah tampilan yang lanjutan bakal berjalan. Nah, di sini kita dapat membuat variabel reaktif dengan ref. Nah, di sini eh, kita umumnya itu membuka pada laman src. Nah, di situ nanti terdapat app apa ya? App view. Nah, app view. Nah, disinilah bakal kita membuat import dari laman yang sebelumnya sih ada contoh, tapi di sini kita lebih buat baru dengan menggunakan ref. Nah, pada penjelasan ini import fungsi ref dan view ini umumnya kita gunakan dalam pembuatan codingan ini. Ref ini umumnya digunakan untuk membuat variabel reaktif yang dapat diubah, dan saat nilai variabel relatif berubah, itu view akan secara otomatis merubah tampilan. Kayak ketika kita udah bikin suatu script itu kayak menambahkan button, menambahkan view, itu otomatis di dalam localhost itu otomatis bakal berubah dengan sendirinya sesuai dengan perintah dan script dari dependensi yang sebelumnya kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita menambahkan template. Nah, kalau dari segi template itu menggunakan sintak text interpolations atau improvisasi teks. Ini merupakan cara untuk menampilkan data relatif di dalam suatu template. Nah, sintaks menggunakan ini kurung siku atau kurung kurawal ya, kurung kurawal. Nah, di sini itu disebut mustaq sintaks. Itu umumnya itu double query atau double branch. Nah, isi dalam sintaks itu yaitu JavaScript expressions, dan view secara otomatis bakal merendel atau memperbarui tampilan saat nilai variabel itu berubah. Nah, lanjut di sini kita menggunakan sintak from binding. Itu umumnya menggunakan view model menggunakan dua arah atau binding atau two-way binding. Itu antara lain merupakan from input stage dari suatu app. Nah, umumnya view model ini menangani dua metode.
perubahan pada input akan memperbarui suatu variabel, dan sebaliknya, kayak antara variabel backend dan forehand tuh bakal berubah ketika suatu proses berjalan dari apa ya, dari semacam aduh. Nah, oke, kita lewatkan yang sebelumnya itu. Nah, di sini kita menggunakan sintak event listener. Event listener ini umumnya memungkinkan kita untuk untuk merespons interaksi pengguna seperti klik, hover, dan input. Ini kayak semacam kayak menambahkan data, itu bakal ada tuh data tuh sudah ditambahkan atau itu data kosong, itu supaya nggak terjadinya spam sih sebenarnya kalau dari penggunaan implementasi aplikasinya sendiri. Nah, ini kita menggunakan attribute binding. Kalau dari penjelasan ini, attribute binding ini memungkinkan penerapan nilai dinamis dan ke atribut HTML. Nah, kalau dari contoh codingan itu mungkin seperti ini sih. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, langkah utama itu kita membuat variabel reaktif untuk digunakan sebagai nilai atribut, lalu kita gunakan vbind atau sintaks untuk menggunakan binding atribut. Nah, setelah itu kita dapat menggunakan view, menjadikan dua sintaks untuk atribut binding. Itu kita bisa menggunakan view bind atau atribut. Nah, kalau dari segi lain sih nggak ada sih. Nah, menggunakan conditional rendering atau conditional rendering memungkinkan kita untuk menampilkan dan menyembunyikan elemen berdasarkan kondisi. Yang pertama itu kita membuat variabel relatif untuk suatu kondisi, dan kalau kondisinya itu seperti yang tadi yang di awal itu menggunakan ref. Lalu kita menggunakan sekitar 4, itu ada vif, velse, velse if, dan velse serta vshow. Nah, ini kalau kurang lebih ini seperti dalam codingan ini, dan bisa dilihat di GitHub saya. View ini biasa menyediakan direktif untuk conditional rendering. Nah, kalau fungsi dari view if itu merender elemen hanya jika kondisi bernilai truth, sedangkan sepenuhnya dari menghapus dan menambahkan elemen itu merupakan dari fungsi DOM. Nah, kalau dari velse itu digunakan bersamaan vif untuk kondisi else. Sama kayaknya sama velse if, itu biasanya digunakan untuk kondisi alternatif melakukan sebuah perubahan. Nah, kalau dari yang terakhir itu ada vshow, itu merender elemen tertentu atau selalu, tetapi dapat menampilkan atau menyembunyikan dengan CSS display none gitu. Nah, mungkin kalau dari pertemuan dari introduce apa nih ya? Introduce to Vue.js itu kurang lebih seperti itu. Mungkin kedepannya bakal ditingkatkan lagi di pertemuan 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.